Ada kalanya dunia terasa seperti ladang ranjau. Kamu sedang asik melangkah, dan tiba-tiba, boom, mentalmu meledak oleh satu komentar nyinyir, satu tatapan sinis, satu sikap yang menusuk dari orang yang hidupnya dipenuhi racun. Kamu tahu mereka, orang yang hidupnya seperti sumur keruh, apapun yang mereka sentuh berubah jadi lumpur. Mereka tak ingin kamu tumbuh. Mereka alergi pada ketenangan. Mereka tak akan pernah tepuk tangan ketika kamu berdiri, tapi mereka akan tertawa keras ketika kamu jatuh. Dan kamu, kalau mentalmu masih seperti kertas tisu, maka habis sudah. Orang toksik akan menguliti jiwamu tanpa pisau. Mereka akan menyeretmu masuk ke dalam rawa mereka dan mengira kamu akan menikmati bau busuk yang mereka anggap parfum. Tapi inilah saatnya kamu pelan-pelan, satu persatu, membangun mental baja, bukan mental tempe, bukan mental keras kepala, tapi mental yang tetap bening meski dikelilingi lumpur, mental yang tetap kokoh meski dilempar fitnah, sindiran, hinaan, tipuan, kecurangan, dan segala bentuk racun manusia modern. Yang akan kamu dengar ini bukan sekadar daftar, ini peta jalan menuju ketegaran, ini bukan ajaran moral kosong, ini arsitektur kekuatan jiwa. Karena jika kamu mau selamat dari dunia yang penuh ludah dan api, kamu harus berubah jadi logam keras yang tak meleleh. Kamu harus jadi baja yang tak retak. Dan ini dia, 7 cara yang akan memahat mentalmu, sampai tak ada lagi celah buat racun masuk. Yang pertama, berlatihlah untuk menerima bahwa dunia ini tidak adil. Berhentilah berharap bahwa dunia akan adil seperti dalam kisah dongeng. Dunia ini bukan tempat buat mencari kenyamanan, tapi medan tempur tempat kamu diuji, dipukul, dibanting, dijatuhkan berkali-kali. Kalau kamu menuntut semua orang bersikap baik, kamu hanya akan terlihat seperti orang bodoh yang berharap bisa berenang tanpa basah. Orang toksik adalah bagian dari desain kehidupan. Mereka eksis bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menguji level kesadaranmu. Apakah kamu mau terus marah? Silahkan. Tapi kamu akan kehabisan tenaga untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mental baja dimulai dari satu hal, menerima semua pukulan brutal itu dan tetap bangkit berdiri. Terimalah bahwa kamu akan terus bertemu orang yang menusuk punggungmu sambil tersenyum di depanmu. Terimalah bahwa banyak orang lebih suka melihat kamu gagal, karena keberhasilanmu akan membuat mereka merasa kecil. Ada satu dialog yang sangat menyentuh dan inspiratif dalam film Rocky Balboa, di mana Rocky berbicara kepada putranya tentang kemenangan. Itu adalah salah satu dialog paling terkenal. Kamu bisa belajar banyak tentang mental baja hanya dari satu dialog ini. Inilah yang dikatakan Rocky Balboa pada putranya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang sudah kau ketahui. Dunia ini tidak selalu cerah dan penuh pelangi. Dunia ini sangat kejam dan menjijikkan, dan aku tidak peduli seberapa tangguh kamu, dunia ini akan terus membuatmu bertekuk lutut, dan membuatmu tetap di sana selamanya jika kau membiarkannya. Kau, aku, atau siapapun tidak akan memukul sekeras kehidupan. Tapi ini bukan tentang seberapa keras pukulanmu. Ini tentang seberapa keras kamu dipukul dan terus berdiri. Ini tentang seberapa banyak pukulan yang kamu terima dan terus maju. Begitulah kemenangan bisa kamu raih. Sekarang jika kau tahu apa yang pantas untukmu, pergi dan dapatkan apa yang pantas untukmu. Tapi kau harus bersedia menerima semua pukulan itu. Jangan hanya bisa menyalahkan semua orang dan mengatakan kau tidak mendapat apa yang kau inginkan karena salah dia, atau salah mereka, atau siapapun. Hanya pengecut yang melakukan itu, dan itu bukan kamu. Kamu lebih baik dari itu. Kamu adalah hal terbaik dalam hidup ayah. Tapi jika kau belum yakin pada dirimu sendiri, kau tidak akan memiliki kehidupan. Menerima bahwa dunia ini tidak adil, sambil terus melangkah maju memang pahit, bahkan pahit sekali, tapi pahit yang menyembuhkan. Seperti obat, rasanya membuatmu ingin memuntahkannya, tapi justru itu tanda ia bekerja. Kamu harus terima fakta bahwa kamu tak bisa mengharapkan orang busuk akan berubah. Beberapa orang tak ingin berubah.
Mereka lebih suka tinggal di neraka mereka sendiri sambil mencoba menyeretmu masuk. Saat kamu mulai menerima, saat kamu sudah tak lagi berharap, dunia berubah demi kenyamananmu. Saat itulah kamu berhenti menjadi korban. Kamu bukan lagi daun yang diterbangkan angin. Kamu menjadi sebongkah baja yang tak bergeming meski dunia gempa. Kedua, pisahkan antara omong kosong orang lain dan nilai dirimu sendiri. Kamu bukan apa yang mereka katakan. Ulangi itu sampai tertanam kuat di tulangmu. Kamu bukan ocehan busuk dari mulut orang yang tak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Nilaimu tidak ditentukan oleh lidah yang suka menghakimi. Dan kamu bukan cermin buat memantulkan kekacauan mereka. Kamu adalah rumah. Dan rumah tak akan hancur hanya karena ada yang melemparinya dengan lumpur. Orang toksik itu ibarat anjing liar, menggonggong bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak tahu caranya tenang. Jangan hidup dengan mencoba membungkam gonggongan. Hiduplah dengan cara membangun ketenangan dalam dirimu, sampai gonggongan itu hanya menjadi suara latar belakang yang tak lagi penting. Mereka bisa memuntahkan kritik, fitnah, dan sindiran, tapi kamu yang memilih untuk menelannya atau meludahkannya kembali ke tanah. Jangan beri mereka kuasa untuk menulis kisah hidupmu. Kalau kamu mulai mempercayai ocehan mereka, kamu sedang menyerahkan pena itu ke tangan mereka. Jangan. Ambil kembali, kamu penulisnya. Kamu yang menentukan arah cerita ini. Dan kadang, bagian paling penting dari kisahmu adalah ketika kamu mengabaikan suara-suara yang ingin menghancurkanmu. Pisahkan, jelas, tegas. Apa yang keluar dari mulut mereka adalah milik mereka, bukan milikmu. Jangan simpan racun itu di hatimu. Jangan membangun rumah dengan batu yang dilemparkan oleh orang-orang yang bahkan tak tahu cara membangun hidupnya sendiri. 3. Perkuat tubuhmu karena jiwa butuh wadah yang sanggup menanggung beban. Jiwa yang kuat butuh tubuh yang bisa diajak berperang. Jangan remehkan kekuatan fisik dalam membentuk mental baja. Ketika tubuhmu lemah, otakmu gampang goyah. Ketika kamu cepat lelah, cepat lapar, cepat jatuh sakit, kamu akan lebih mudah terseret oleh ucapan orang. Kamu pikir itu soal mental. Kadang, itu cuma karena kamu kurang tidur, kurang gerak, dan kebanyakan duduk di neraka kecil bernama media sosial. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang sangat terkenal, mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuhmu adalah pelindung. Ia adalah baju zirah dari keteguhanmu. Latih ia. Dorong ia sampai batasnya. Rasakan ototmu terbakar, napasmu tercekat, keringatmu tumpah. Karena saat tubuhmu mengenal rasa sakit, jiwamu jadi tahu bahwa rasa sakit tak seharusnya ditakuti. Orang toksik akan kesulitan menembus pertahananmu kalau kamu tak gampang lelah, tak gampang drop, tak gampang goyah. Mulai dari hal kecil, bangun lebih awal, angkat beban, jalan kaki, makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan gula, jauhi candu, istirahat cukup. Tubuh yang sehat bukan sekadar bonus, itu adalah pondasi, dan itu semua dimulai dari badan. Kuatkan badanmu, dan mentalmu akan ikut naik level. Jiwa dan tubuh bukan dua hal terpisah. Mereka saling tarik-menarik, saling dorong, saling merusak, atau saling membangun. Kamu tak akan bisa punya pikiran yang tajam kalau tubuhmu loyo dan gampang lelah. Kamu tak akan bisa bertahan dalam tekanan kalau badanmu rapuh. Bangun keduanya kalau kamu serius ingin menjadi tahan banting. Keempat, kelola pikiran negatif akibat racun mereka sebelum mentalmu runtuh pelan-pelan. Kamu tidak bisa runtuh karena kata-kata mereka, tapi kamu bisa runtuh karena kamu percaya pada kata-kata itu. Ucapan orang toksik hanya masuk sejauh kamu izinkan masuk. Masalahnya, kamu sering tak sadar kapan pintu itu terbuka. Mereka melempar racun dan kamu menyimpannya. Kamu peluk racun itu. Kamu rawat. Kamu ulang-ulang di kepalamu seperti mantra. Lama-lama kamu percaya dan disitulah mentalmu mulai runtuh dari dalam. Diam-diam,
seperti kayu dimakan rayap. Kalau kamu tidak mengelola pikiranmu, maka orang lain yang akan melakukannya untukmu. Dan orang-orang toksik sangat ahli dalam menyusup. Kata-kata mereka sederhana tapi beracun. Mereka berkata, "Kamu bodoh, kamu tak akan bisa, kamu pikir kamu hebat." Lalu kamu ulangi itu di kepalamu tanpa sadar. Padahal itu cuma suara luar yang menjelma jadi suara dalam. Sekali itu terjadi, kamu sudah tidak perlu musuh lagi. Kamu jadi musuh bagi dirimu sendiri. Kamu butuh sistem pertahanan. Saat kata-kata busuk itu datang, kamu harus siapkan senjata. Afirmasi positif bukan sekedar kalimat manis. Itu tameng. Itu pagar pikiran. Saat seseorang melemparkan racun dengan berkata, "Kamu payah, kamu tantang balik, aku sedang bertumbuh dan prosesku sah." Ketika mereka merendahkanmu, kamu jawab dalam hati, "Nilai diriku tak ditentukan oleh mulutmu." Kamu lawan setiap racun dengan satu kalimat positif yang kamu pilih sendiri. Latih dirimu mengenali datangnya racun itu sebelum ia tumbuh jadi tumor. Latih dirimu untuk menyaring pikiranmu seperti penjaga gerbang yang kejam. Siapapun yang mau masuk harus melewati seleksi ketat. Dan kamu sendiri yang pegang seleksinya. Kamu tak bisa kontrol mulut orang, tapi kamu bisa pilih siapa yang kamu izinkan tinggal di kepalamu. Dan percaya, kalau kamu sudah kuasai ini, mentalmu tidak cuma kuat, ia jadi benteng yang tak bisa dijatuhkan. Kelima, tetaplah positif. Berfokuslah pada hal-hal baik dalam hidupmu. Kamu bisa tenggelam dalam lumpur atau melihat bintang di atasnya. Dunia penuh dengan kebusukan, tapi juga penuh dengan keajaiban kecil yang sering kamu abaikan karena terlalu sibuk memelototi racun dari orang lain. Positif bukan berarti buta, bukan berarti naif, bukan berarti kamu pura-pura bahagia, tapi kamu memilih untuk menyalakan cahaya daripada terus mengutuk kegelapan. Orang toksik ingin kamu melihat dunia seperti mereka, suram, penuh kebencian, penuh ketidakadilan. Mereka ingin kamu ikut berenang di rawa mereka, memuntahkan caci maki dan mengutuk semua orang. Tapi kamu lebih berbahaya saat kamu bahagia, karena kebahagiaanmu adalah ancaman buat mereka. Senyummu adalah perlawanan. Ketika kamu terus melihat kebaikan meski dilukai, itu bukan kelemahan, itu kekuatan setara dewa. Mulailah dari hal yang paling sering diabaikan, seperti udara yang kamu hirup, tubuhmu yang masih berfungsi dengan baik, satu teman baik, makanan hangat, atau tawa yang kamu punya, walau sebentar, atau apapun itu. Pegang itu, syukuri itu, rawat itu. Karena dunia ini memang busuk kalau kamu hanya fokus pada yang busuk. Tapi ia juga tempat yang indah kalau kamu tahu cara melihat dengan mata lembut. Dan hanya orang dengan mental baja yang bisa melihat keindahan, bahkan saat dunia membusuk di sekelilingnya. Kepositifan bukan permen manis yang meleleh di mulut. Ia adalah pedang. Pedang yang kamu bawa setiap hari untuk menebas rasa pahit, dendam, dan kemuakan. Kamu mengangkat pedang itu setiap kali kamu memilih bersyukur. Setiap kali kamu tertawa di tengah tekanan, setiap kali kamu tetap memberi meski pernah dikutuk. Dan tahukah kamu, dalam dunia yang penuh luka, tetap bisa tersenyum dan fokus pada hal-hal baik adalah bentuk kegilaan yang paling mulia. Pertahankan itu. Keenam, berhenti ingin disukai semua orang. Kamu bukan es krim rasa stroberi. Tidak semua orang akan suka padamu. Dan kamu tidak dibentuk untuk menyenangkan semua lidah. Keinginan untuk disukai semua orang adalah racun yang membunuh kepribadianmu sedikit demi sedikit. Itu adalah ketergantungan emosional paling mematikan. Mentalmu akan terus jatuh kalau kamu menggantungkan harga dirimu pada opini orang lain. Hari ini mereka puji, besok mereka lupa, lusa mereka mencercamu. Keinginan disukai semua orang adalah bentuk bunuh diri pelan-pelan. Kamu akan mengorbankan jati dirimu demi validasi dan pada akhirnya tetap merasa kosong. Mental yang kuat tahu satu hal, penolakan adalah makanan sehari-hari.
Kamu tidak akan runtuh karena tidak disukai. Kamu runtuh karena terlalu butuh cinta dari orang yang bahkan tidak tahu siapa dirimu. Kekuatan dan kebebasan dimulai ketika kamu berhenti mengemis perhatian dan mulai hidup sesuai nilai-nilai yang kamu pilih, bukan nilai-nilai yang ditetapkan pasar. Setiap hari kamu harus memilih jadi palsu dan diterima, atau jujur dan sendirian. Yang pertama nyaman, tapi kamu akan mati perlahan. Yang kedua sunyi, tapi di sanalah baja itu ditempa. Ketika kamu berhenti mengemis agar disukai semua orang, kamu mulai menemukan kekuatan. Kamu tidak lagi diombang-ambing gelombang selera publik. Kamu menjadi gunung. Dan gunung tidak peduli siapa yang datang dan pergi. Ia tetap berdiri, tegas, diam, kokoh. Ketujuh, cari pegangan yang paling kuat dan abadi. Semua akan rapuh kalau kamu sandarkan hidupmu pada hal-hal yang bisa runtuh. Uang, menguap. Cinta, berubah. Tubuh, rusak. Nama baik, bisa dirusak. Kalau kamu ingin menjadi sekuat baja, kamu butuh satu titik yang tidak bisa hancur meski seluruh dunia meledak. Kamu butuh pegangan yang tidak dilahirkan dan tidak pernah mati, tidak tunduk pada waktu, dan tidak tertandingi. Kamu butuh Tuhan. Tuhan sebagai jangkar batin, sebagai kesadaran paling dalam bahwa kamu tidak sendirian di tengah laut gila ini. Kamu akan gagal, kamu akan tersesat. Dan di momen seperti itu, kamu butuh sesuatu yang bisa kamu genggam meski tanganmu berlumuran darah. Ketika kamu bersandar pada kekuatan yang lebih tinggi dan memiliki keyakinan yang kuat terhadapnya, maka kamu tidak lagi takut, cemas, atau stres pada apapun yang menimpamu. Kamu boleh kehilangan arah, tapi kamu tidak boleh kehilangan poros. Dan poros itu harus sesuatu yang abadi. Mental baja bukan sekedar kemampuan bertahan, ia juga kemampuan untuk percaya, bahkan ketika logika sudah bubar. Dan pegangan itu, ia akan menyelamatkanmu. Berkali-kali, di titik-titik terendah, di saat semua orang sudah menyerah, kamu tetap bisa berdiri, karena kamu bersandar pada sesuatu yang tidak pernah gagal menopangmu. Ketika peganganmu benar, badai hanya jadi suara latar. Kamu tetap jatuh, iya, tapi kamu akan selalu bangkit lagi dan lagi, karena kamu berjalan dengan fondasi yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Dan itu yang membuatmu seperti baja, keras, kuat, tapi tidak kosong.